Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Naila Nur Fajriah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Membusuknya Tubuh Si Tukang Utang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca cerita dari tulisannya Naila Nur Fajriah, nanti teman-teman bisa kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bau busuk menyengat keluar dari sebuah rumah yang terbilang cukup sederhana dan layak untuk dihuni. Para tetangga sudah mulai curiga dengan aroma bau busuk itu sejak 2 hari yang lalu. Namun mereka masih bungkam, hendak mengecek sendiri, tapi mereka takut dituduh yang tidak-tidak. Hingga pada akhirnya RT setempat mencoba menghubungi pihak kepolisian. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya para petugas berseragam itu pun datang, didampingi dengan 1 mobil ambulan. Mereka langsung menanyai perihal kejadian tersebut kepada salah satu warga. "Tidak tahu saya, Pak. Saya mencoba membuka pintunya, tapi tidak saya dobrak karena takut dikira maling. Pada saat itu, pintu rumah sepertinya dikunci dari dalam." Begitu penuturannya. Komandan mereka langsung menyuruh anak buahnya untuk turun tangan, mendobrak pintu rumah tersebut untuk mengetahui kejadian di dalamnya. Alhasil setelah pintu didobrak, terlihatlah di situ sosok jasad dengan bau yang sangat menyengat, tergeletak begitu saja dengan keadaan yang sungguh mengerikan. Lidahnya menjulur keluar, tangan satunya terpelintir ke belakang. Perutnya juga membesar seperti orang hamil 7 bulan dan di sekujur tubuhnya banyak sekali ulat-ulat yang menggeliat, berhamburan kemana-mana. "Astagfirullahaladzim, Yutarmi!" Warga langsung berteriak setelah mengetahui bahwa tetangganya yang bernama Tarmi meninggal tanpa ada yang mengetahui sebab dari kematiannya. Petugas medis langsung mengenakan masker mereka dan segera mengambil kantong jenazah untuk mengevakuasi mayatnya. "Apakah di sini hanya beliau saja yang tinggal?" tanya pria berseragam itu kepada salah seorang warga. "Ada, Pak, anaknya, tapi setahu saya anaknya lagi bekerja di luar kota. Tidak tahu di kota mana. Almarhumah tidak pernah menceritakannya." "Ada nomor kontak yang bisa dihubungi dari pihak keluarganya, mungkin," ujar petugas kepolisian itu kembali. Warga di sana sepakat menggeleng. "Tidak ada, Pak. Tidak ada satupun, saya tidak punya nomornya. Kami juga tidak sedekat itu dengan almarhumah dan keluarganya." "Apa di antara ibu ini tahu bagaimana penyebab kematiannya?" Polisi itu terus memberikan pertanyaan lagi untuk mengorek tentang kematian jenazah secara detailnya. "Maaf, Pak, kami tidak tahu. Terakhir almarhumah punya utang saya, bahkan utangnya ke saya numpuk berjuta-juta, tapi tidak dibayar. Tidak sama saya saja. Tanya saja sama warga yang lainnya, pasti jawabannya sama," celetuk warga lainnya yang menyauti perbincangan mereka. "Shh!" Yang lain mengatupkan tangannya, memberi kode agar dia diam dan menjaga bicaranya yang tidak ada sangkut pautnya dengan kematian almarhumah di depan anggota kepolisian. "Baiklah, kalau begitu saya dan yang lainnya pamit dulu. Nanti jika ada pihak dari keluarga almarhumah menghubungi, mohon segera kasih tahu kami. Terima kasih." Setelah itu mereka pun pergi, berikut dengan petugas ambulan yang membawa jenazah Tarmi. "Gimana ini?" ucap seorang warga. "Gimana apanya?" "Ya utangnya ke kita, kalian kan juga tahu dan merasakan sendiri. Tahu-tahu dia sudah meninggal dan kita sama sekali tidak ada yang mengetahuinya," sahutnya kemudian dengan nada setengah jengkel. "Namanya juga umur, tidak ada yang tahu yuk," seru mereka. "Iya juga sih, tapi apa kalian rela dengan hutangnya yang udah numpuk ndak dibayar-bayar itu? Terus kita nagihnya ke siapa? Sedangkan si Wanto, kita juga ndak tahu kerjanya apa dan di mana." Ia masih tidak rela dengan kepergian mendadak Tarmi yang masih meninggalkan setumpuk utang padanya. Bukan dengannya saja, bahkan juga dengan warga yang lainnya juga begitu.
Saat itu Tarmi pernah mengutang kepada Warni dengan jumlah yang tidak sedikit. Alasannya untuk memeriksakan kesehatannya dan katanya dia diserang diabetes. Tarmi menuturkan bahwa saat itu juga ia membutuhkan biaya untuk berobat. "Ayolah War, tolongin aku." Padahal sebelumnya Warni telah mengatakan bahwa ia tidak mempunyai banyak uang. Dirinya hanya punya sebuah tabungan untuk membayar kebutuhan biaya sekolah anaknya di bulan berikutnya nanti. "Begini saja, bagaimana kalau tabunganmu itu aku pinjam dulu? Sebulan lagi deh, aku balikin." Warni berpikir keras. Tanpa meminta izin dulu kepada suaminya dan juga melihat wajah melas Tarmi, akhirnya Warni pun termakan rayuannya. Ia pun langsung mengambil celengan berbentuk ayam yang terbuat dari tanah liat itu dari dalam biliknya, kemudian membawanya keluar dan langsung dipecahkannya. Biar. Dengan berat hati akhirnya celengan itu terlempar ke tanah, memperlihatkan pecahan uang campuran, ada yang 50.000, 20.000, 10.000, hingga ratusan ribu. Semua terkumpul menjadi satu dalam celengan yang baru dipecahkan tadi. Wah, gak nyangka, ternyata si Warni pintar juga nabungnya, batin Tarmi berucap. Matanya langsung hijau karena melihat uang. Tatapannya yang malas tadi berubah menjadi semangat. Tanpa meminta izin dulu kepada pemilik uang tersebut, Tarmi langsung turun tangan ikut memunguti pecahan uang itu yang semuanya belum dihitung oleh Warni. Warni pun hanya bisa menggeleng melihat tingkah lakunya. "Ingat ya Yuk, bulan depan uang ini harus dikembalikan, karena ini bukan uangku, tetapi tabungan untuk masa depan anak-anakku." Warni memperingatkannya kembali. Iya, beres kalau soal itu," balasnya dengan gampangnya. "Nih, ambil. Total semuanya 3.500.000 dan yang 500 lagi aku pegang buat jaga-jaga. Sewaktu-waktu sekolah pras menarik biaya lagi," ucap Warni. Ia pun memberikan uang hasil tabungan masa depan anak-anaknya itu kepada Tarmi. Jumlahnya lumayan, sekitar 4 jutaan. Dan yang diberikan kepada Tarmi sebesar 3.500.000. 500 lagi ia simpan sendiri. Tanpa mengucap terima kasih, Tarmi pun langsung pergi meninggalkan rumah Warni, sembari menghitung kembali pecahan uang yang sekarang sudah berada di genggamannya. Beberapa jam setelahnya dalam genggaman tangan Tarmi terdapat beberapa tas belanjaan. Entah apa isinya, ia seperti berjalan mengendap serta melirik kanan dan kiri untuk memastikan situasi. Tarmi lalu mengelus dada. Setelah dirasa situasi di sana aman, dia langsung segera berlari dan masuk ke dalam rumah. Wanita berumur 40 tahun itu langsung membuka tas belanjaannya dan menghamburkan seluruh isinya. Ada baju, lipstik, tas, sepatu, dan masih banyak lagi. Ia mencoba semua barang yang baru dibelinya. Berkaca di depan cermin layaknya seorang remaja, kemudian memutar-mutar badannya bak seorang tuan putri sembari mengepaskan pakaiannya. Lumayanlah bisa buat ganti tiap hari ini daster. Gak sia-sia tadi aku membujuk si Warni. Kalau ndak gitu, nunggu kiriman dari Wanto pasti harus nunggu berbulan-bulan lagi. Kan lama, mana bisa aku hidup tanpa berfoya-foya, ucapnya dengan senyuman nyengir. Tak tak tak. Tidak berselang lama pintu rumahnya diketuk seseorang. Tarmi langsung gelagapan. Ia langsung membereskan semuanya dan menyembunyikan barang yang dibelinya tadi di lemarinya. Jangan-jangan si Warni tuh. Wah, harus aku singkirkan semua ini. Mampus aku kalau dia sampai tahu. Setelah semuanya rapi, ia lalu berjalan menuju arah depan untuk membuka pintu. Nampak di sana telah berdiri 2 orang pria bertubuh kekar, berjaket hitam, serta membawa sebuah buku seperti buku catatan. Bu, sudah tanggal berapa ini? Masa tiap bulan nunggak terus? Kapan lunasnya kalau begini? Omel salah satu dari pria garang tersebut padanya. Rupanya mereka datang untuk menagih utang. Maaf Pak, memang uangnya masih belum ada. Minta waktu sebulan lagi dah. Janji semuanya akan kulunasi, ujarnya dengan mengatupkan tangan. Waktu lagi? Saya sudah sabar loh Bu. Bahkan ibu meminta tempo waktu selama 2 bulan. Sudah saya turuti. Dan sekarang sudah jatuh tempo. Mau minta waktu lagi? Maaf Bu, tidak bisa. Hari ini hutang ibu harus lunas, sentaknya dengan tegas. Waduh, bagaimana ini? Bisa-bisa aku diusir dari rumahku sendiri. Setelah membatin, Tarmi nampak merogoh saku bajunya. Nih,
adanya tinggal ini. Kalau mau bawa saja dulu, sisanya akan aku lunasi secepatnya. Serunya dengan memonyongkan bibir. Cuma 500.000. Pria itu masih merasa tidak puas dengan uang yang diberikan oleh Tarmi padanya. Hutang ibu 10 juta lebih loh. Ini belum termasuk sama bunganya juga. Mana cukup uang segini? Mau tidak adanya yaitu. Kalau tidak mau sini balikin uang itu, ucap Tarmi sewot. Sudahlah, terima saja. Daripada dia tidak membayar sama sekali seperti kemarin kan, seru teman pria tersebut. Lalu ia mengangguk setuju meskipun dengan berat hati. Ya sudah, besok saya tidak mau tahu. Semuanya harus lunas, tidak ada jangka tempo-tempoan lagi, ucap pria garang itu sembari memasukkan uang 5 lembar berwarna merah itu ke dalam saku celananya. Kemudian dua orang itu pergi tanpa permisi dan meninggalkan rumah Tarmi dengan kecewa. Buru-buru setelah itu Tarmi langsung membanting pintu rumahnya dan menguncinya dari dalam. Duh, dari mana lagi aku harus mendapatkan uang sebanyak itu? Wanto juga pelit sekali sama ibunya sendiri. Masa ngirim uang sedikit sekali? Sudah tahu utang emaknya numpuk. Tarmi terus menggerutu, lalu merebahkan dirinya di ranjang dan terus tidur. Hingga petang menjelang, rumah Tarmi masih tertutup. Lampu juga tidak dinyalakan. Tetangga rumahnya yang takut terjadi apa-apa langsung mengetuk pintu rumah untuk memastikan keadaan. Kula nuwun yuk. Masih belum ada jawaban dari dalam. Tidak mau ambil pusing, Bu Lastri pun berniat kembali ke rumahnya. Namun beberapa menit kemudian, ceklak, dengan mulut menguap Tarmi baru membuka pintu rumahnya. Oh kamu toh, ada apa? Serunya dengan berjalan malas ke arah Bu Lastri. Tidak apa-apa yuk. Tadi aku lihat lampu rumah kok masih padam. Kirain di rumah tidak ada orang. Takut juga yuk Tarmi kenapa-napa. Soalnya kan hanya tinggal sendiri. Sudah, cuma gitu toh. Bukannya terima kasih karena ada yang membangunkan, Tarmi malah menjawab dengan omongan yang kurang enak. Oh ya yuk, sekalian mau mengingatkan kalau besok waktunya bayar arisan. Yuk Tarmi kan bulan lalu menang kocokan tanpa membayar. Nah besok jangan lupa ya yuk, bayar hutangnya yang kemarin. Nampaknya ia sengaja menyindirnya karena Tarmi selalu menghindar ketika hutangnya ditagih. Bibir Tarmi langsung moncong ketika mendengar hutangnya yang kian menumpuk kepada beberapa warga kampung. Wanita itu segera lekas masuk ke dalam setelah menyalakan lampu dan berbincang dengan Lastri. Tarmi berjalan malas menuju dapur, kemudian mengambil piring yang diisi dengan nasi, lalu duduk di kursi kayu. Ia menghela nafas. Makanku saja hanya pakai ikan asin, boro-boro buat bayar utang. Masa baju yang kubeli tadi harus kujual lagi? Baru saja menikmati masa-masa belanja setelah sekian lama, sekarang harus pusing lagi memikirkan hutang. Tarmi terus saja menggerutu. Kalau hidup tidak dibikin happy, ya bisa-bisa malah stres aku ini. Andai dulu aku nikah dengan Darman, suaminya Lastri, pasti hidupku akan tercukupi. Bodohnya aku karena memilih lelaki yang penyakitan itu. Mana mati gak ninggalin apa-apa lagi. Semasa hidupnya juga banyak biaya yang dikeluarin buat bayar rumah sakit. Kini ia menyangga kepalanya dengan satu tangannya, mulutnya tidak henti menyerocos. Punya anak satu juga pelit sekali, kirim uang hanya sedikit, cukup buat makan sehari-hari doang. Terus kapan aku belanjanya kalau bukan dari uang hasil ngutang sana sini? Rasanya ndak nafsu makan hari ini karena banyak yang nagih utang. Tarmi bangkit sembari mendorong piring wadahnya makan tadi. Makanannya juga tidak dihabiskan. Setelah mencuci tangan, Tarmi pun kembali duduk. Sejenak ia berpikir, oh iya, apa aku pinjam uang saja ya sama juragan sapi itu? Siapa tahu dikasih. Untung-untung kalau masih sisa. Sisanya buat happy-happy lagi deh. Kini ia hanya memiliki satu jalan, yaitu dengan ngutang lagi. Kali ini targetnya adalah seorang lintah darat, satu-satunya juragan sapi di kampungnya yang kaya raya. Ia kerap kali meminjamkan uang kepada warga miskin, namun dengan bunga yang sangat tinggi. Selepas adzan Isya, Tarmi langsung berangkat ke rumah yang dituju untuk meminjam uang. Kebetulan pada malam itu Juragan Rahman sedang ada di teras rumah. Agaknya tengah menikmati secangkir kopi. Kula nuwun kan? Sapa Tarmi yang bertamu malam-malam. Pria itu menoleh. Ya, oh Bu Tarmi rupanya. Ada apa? Kok tumben kesini malam-malam?
Tanyanya yang enggan beranjak dari duduknya. Bibirnya masih asik menyeduh minuman panas yang ada di genggamannya. Dengan muka memelas selangkah demi langkah, Tarmi mulai menaiki anak tangga. Lalu tanpa sungkan duduk di kursi yang bersebelahan dengan Rahman. Hanya dibatasi dengan meja kotak kecil di samping mereka. Begini kan, maksud kedatangan saya kemari, hendak mengatakannya, namun Tarmi merasa sungkan dan takut karena sebelumnya memang ia belum pernah berhutang pada lintah darat itu. Kenapa? Masalah ekonomi? Butuh berapa duit? Ternyata ia paham akan maksud kedatangan Tarmi kemari. Tarmi hanya bisa nyengir sembari menunduk malu. Katakan butuhnya berapa? Ucap juragan itu dengan tegas. Ia bangkit dari duduknya dengan berkacak pinggang. Tidak lupa dengan menghisap rokok yang terselip di jemari tangannya. Kan, ya kalau ada saya mau pinjam 50 juta buat nutup utang-utang yang telah lalu juga. Wah, banyak ya. Jadi ceritanya gali lubang tutup lubang ya, Bu? Lelaki itu menggeleng sembari cengengesan. Boleh saja, tapi harus ada jaminannya kalau nominalnya sebesar itu. Ia mengajukan persyaratan. Jaminan? Sejenak kata-kata itu membuat Tarmi berpikir. Harta satu-satunya ialah rumahnya. Jika ia masih tetap kekeh untuk meminjam dengan nominal sebanyak itu, maka dengan rela hati dirinya harus memberikan sertifikat rumah tersebut kepada juragan Rahman. Bagaimana? Jangan lama-lama mikirnya. Ini sudah larut malam dan saya juga butuh istirahat. Iya juragan, saya hanya punya sertifikat rumah, tidak ada yang lainnya. Besok pagi akan saya antarkan kemari. Dan akhirnya keputusan Tarmi pun sudah bulat. Demi segepok uang 50 juta, ia rela menggadaikan satu-satunya tempatnya bernaung. Tidak pernah memikirkan jika dirinya tidak sanggup untuk membayar semua hutangnya dan rumah itu akan melayang menjadi milik sang lintah darat itu. Yang ada di pikirannya hanyalah uang, uang dan uang. Keduanya sepakat dengan perjanjian yang telah mereka buat malam itu. Paginya juragan Rahman menyuruh anak buahnya untuk mengambil sertifikat rumah milik Tarmi, sekaligus mengantarkan cash uang yang diminta Tarmi tadi malam. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Keduanya saling bertemu di teras rumah, tepat saat Tarmi hendak mengantarkan sepucuk lembaran yang ada di tangannya ke rumah juragan sapi itu. Permisi Bu, saya mau mengantarkan ini, sambil memberikan tas berisi uang. Disuruh juragan, sekalian mau mengambil sertifikat rumah ini, ujar pemuda suruhan Rahman padanya. Tarmi melirik kanan kirinya, takut jika percakapannya didengar tetangga. Setelah dirasa aman, ia pun segera memberikan sertifikat itu pada anak buah Rahman. Lalu dengan cepat tangannya merampas tas berisi uang itu. Bilang terima kasih sama juragan ya. Ia pun langsung bergerak cepat memasuki rumah dan menutup pintunya. Pemuda suruhan Rahman hanya menggeleng. Setelah itu pergi meninggalkan halaman rumah Tarmi. Matanya membelalak. Dekapannya semakin kuat pada tas berisi uang itu. Seketika netranya berubah menjadi hijau setelah tas itu dibuka. Lembaran uang kepokan ratusan ribu tanpa diikat berada di dalam tas itu. Ia menghambur-hamburkan uang tersebut. Senyumnya mereka kegirangan. Hari ini aku mandi uang. Tawanya semakin melebar. Aku bisa beli apapun yang aku mau. Oh ya, aku sisakan dulu yang 10 jutanya untuk si rentenir itu sewaktu mereka datang nanti. Kalau tidak bayar lagi, bisa-bisa diusir aku dari sini. Tapi bagaimana ya caraku buat bayar utangku pada si lintah darat itu? Mana sertifikat rumah sudah dibawanya lagi? Dia duduk termenung sembari menyangga kepalanya. Bodo amat, yang penting hari ini happy-happy dulu, asik. Serunya, senyumnya kembali muncul setelah melihat uang-uang yang disebarkannya. Hari ini kan ada arisan, lebih baik aku belanja dulu, sekalian beli perhiasan untuk aku pamerkan pada mereka, terutama si Lastri yang sombongnya minta ampun itu. Masa gegara pinjam uang buat bayar arisan saja langsung ditagih, dasar pelit. Dengan uang yang ia pinjam dari lintah darat itu, disitulah ia berfoya-foya kembali. Hingga waktu siang tiba, saatnya dirinya pergi untuk menghadiri arisan ibu-ibu kampung. Mereka sepakat memulai arisan di rumah Lastri, karena hari ini gilirannya menjamu mereka di rumahnya. Berbagai masakan sudah dipersiapkan hingga buah-buahan.
Pada siang itu Tarmi datang paling terlambat. Ia berjalan sembari mengangkat kedua tangannya yang memakai gelang emas baru di kanan kirinya. Tidak lupa dengan kalung yang melingkar di lehernya. Ia sengaja mengambil posisi duduk di tengah-tengah mereka. "Misi ya, nebang duduk dong," ucapnya congak dengan memamerkan semuanya. "Wih, perhiasan baru ya yuk?" tanya Mina, selaku salah seorang yang hadir di dalam arisan itu. "Iya nih, kebetulan baru dikirim uang sama Wanto anakku," ujarnya yang berbohong kepada semuanya. "Wah asik dong, terus kapan yuk? Utangku kamu bayar," seru dia. Ia juga tetangganya Tarmi. Rumahnya berjarak 2 rumah dari rumahnya. Ternyata Tarmi memang memiliki hutang di beberapa orang, dan sepertinya jika ditagih, ia selalu mengelak dengan berbagai alasan. Kadang nanti, tunggu punya uang dulu, besoknya lagi, hingga sampai saat ini tidak dibayar-bayar. "Baru juga datang, berapa sih utangnya emang? Gak seharga perhiasan ini kan?" omelnya. Ia kemudian merogoh tas yang juga baru saja dibelinya. Selain itu mengambil beberapa lembar uang ratusan. "Nih, utangku padamu Las, 200.000 ya, dibayar lunas. Dan utangku sama kamu berapa? Lupa aku," tanyanya kepada mereka yang merasa dihutangi oleh Tarmi tadi. "Yuk Tarmi hutang sama saya 1.500.000, terus hari itu pinjam lagi 500, jadi totalnya 2 juta. Balas dia dengan semangat. Harap-harap Tarmi membayar lunas semua hutangnya. "Sama aku 1 juta yuk, jangan lupa," timbal Mina. "Kalau dihitung-hitung banyak juga ya utangku. Mana uang ini sisanya beli perhiasan dan yang lainnya lagi. Itu pun tinggal 2 juta, paling lebih sedikit. Yang lainnya aku tinggal di rumah, gimana ini?" "Yuk, gimana, jadi nggak bayar utangnya?" seru dia. Ia merasa curiga setelah melihat Tarmi terdiam. Iya, ini aku cuma bawa uang 2 juta. Yang 200.000 sudah aku kasihkan Lastri, 200-nya lagi buat bayar arisan hari ini. Sekarang tinggal segini, bagi 2 saja dulu, besok sisanya aku lunasi." Sudah kuduga kayaknya saja yang sok, tapi bayar utang sulit. "Ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting besok jangan pura-pura lupa lagi ya yuk," seru dia yang memperingatkan. Tarmi memonyongkan bibir setelah merasa dirinya tersindir oleh ucapan dia. Acara arisan berlangsung dengan heboh, dan hari itu giliran dia yang menjadi pemenangnya. Setelah arisan dikocok, ternyata namanya lah yang keluar. Alhasil dari 20 orang yang hadir di sana, uang arisan sejumlah 4 juta menjadi miliknya. Per orang ditargetkan membayar sejumlah 200.000, jadi jumlah yang dia dapatkan sebesar 4 jutaan. Setelah arisan selesai, mereka membubarkan diri masing-masing dan berpamitan pulang kepada Lastri. Sepanjang perjalanan mulut Tarmi hanya manyun. "Beruntung sekali dia hari ini, udah berhasil nagih utangku padanya, terus arisan hari ini dia juga yang dapat. Seperti ketiban durian saja dia." Belum selesai menggerutu, pundak Tarmi ada yang menepuk dari belakang. Ia menoleh, rupanya 2 orang lelaki yang datang ke rumahnya kemarin, kini datang lagi menemuinya untuk menagih janjinya. Mereka adalah 2 rentenir yang ditugaskan untuk menagih utang. "Gimana? Uangnya sudah ada kan Bu?" ucap salah seorang dari 2 lelaki itu. "Ya ada, tapi di rumah." "Ya sudah ayo, segera ambil uangnya dan bayarkan kepada kami supaya hidup ibu juga tenang, tidak terbebani apa-apa. Tiap yang berhutang harus wajib dibayar. Kalau ibu menghindar terus, mau sampai kapanpun akan terus kami kejar. Soalnya kami sendiri juga mendapat utusan langsung dari atasan. Kalau pulang dengan tangan kosong tanpa membawa apa-apa atau beralasan tidak jelas untuk menutupi kalau utang-utangnya warga seperti ibu ini yang belum dibayar, lama-kelamaan kita pasti kena teguran juga. Maka dari itu, tolong ya Bu, jangan menghindar lagi dan beralasan apapun. Segera bayar lunas hutangnya hari ini juga, berikut dengan bunganya," imbu mereka lagi. Iya, tidak perlu diingatkan berkali-kali, aku juga sudah tahu. Mari ikut aku ke rumah." Tarmi berjalan dengan malas, bibirnya semakin memoncong maju. 2 rentenir penagih itu menunggu di depan rumah. Selang beberapa menit, Tarmi telah kembali dengan membawa sekepok uang berjumlah 10 juta. Ia langsung menyerahkannya kepada mereka. "Loh, kok cuma segini?" Setelah dihitung, ternyata mereka masih menganggap bahwa uang tersebut masih kurang. "Lah kan memang total hutangku segitu toh," sautnya ngeyel. Ia masih kekeh bahwa hutangnya saat ini sudah ia lunasi semua.
Ya memang, tapi kan semua itu ada bunganya. Mana? Balas lelaki berbadan kekar itu dengan ketus. Masih untung ku bayar. Gak ada, uangnya sudah habis. Kalau mau ya tunggu sebulan lagi, sampai anakku ngirim duit lagi. Baru akan aku bayar bunganya. Tarmi mencari alasan lagi, padahal di dalam sana sisa uangnya masih ada. Ya sudah bro, daripada dia nggak bayar kan, ayo pergi. Masih banyak yang harus kita tagih juga. Lain kali jangan berutang lagi ya bu. Situ yang ngutang, situ juga yang marah-marah. Ribet, bikin puyeng saja. Setelah itu mereka pergi meninggalkan halaman rumah Tarmi. Melihat mereka sudah tidak nampak batang hidungnya lagi, Tarmi pun segera menutup rapat pintu rumahnya. Namun tidak berselang lama pintu rumahnya diketuk kembali oleh seseorang. Aduh, ngapain sih mereka kembali lagi? Ia mengira bahwa rentenir tadi balik ke rumahnya. Ceklak. Setelah dibuka rupanya Warni, tetangga sebelah yang mengetuk kediamannya. Oh, kamu toh, ujarnya cuek. Setelah tahu yang mengetuknya bukanlah rentenir tadi. Iya yuk aku. Apa Yu Tarmi berharap orang lain yang mengetuk? Ucap Warni sedikit berbahasa basi. Tarmi tidak menggubris. Ia malah meninggalkan Warni dan masuk ke dalam rumah. Aku ikut masuk ya yuk, permisi, kula nuwun. Ia memang tidak dipersilakan masuk oleh yang punya rumah. Namun dengan sopannya sekaligus ada yang ingin dibicarakan. Terpaksalah Warni turut masuk ke dalam membuntutinya. Tarmi duduk dengan santai di kursi kayu. Sementara Warni, tidak ada niatan sama sekali dari mulut Tarmi untuk mempersilahkan tetangganya itu duduk dengannya di kursi yang sama. Katakan, ada apa kemari? Sebentar lagi petang, aku juga belum mandi nih. Serocosnya tidak ramah. Anu yuk. Warni perlahan menghampiri Tarmi. Sebenarnya aku kesini mau menagih utang yang kemarin, ujarnya berterus terang. Sikap tenang Tarmi seketika berubah gelagapan setelah mendengar kata utang. Iya sih, ini memang belum jatuh tempo waktunya membayar seperti yang kita janjikan beberapa hari yang lalu. Aku kepepet yuk. Suamiku sakit dari kemarin. Uang tabungan sisa yang aku pinjamkan padamu sudah habis buat beli kebutuhan pokok. Aku tidak tahu harus minta tolong pada siapa lagi. Lagi pula pas arisan tadi kan, aku lihat Yu Tarmi punya simpanan uang lebih buat bayar utang ke yang lainnya. Siapa tahu masih tersisa 100-200 ndak apa-apa lah yuk. Buat nebus obat. Kasihan suamiku yuk. Ratapnya berbelas kasih kepada Tarmi. Walah, kasihan sekali kamu ini. Tapi aku berutang padamu kan belum ada sebulan toh. Belum ada seminggu sudah ditagih. Jujur ya War, hutangku juga banyak. Bukan sama kamu saja. Aku ini ibaratnya gali lubang tutup lubang. Tadi saya yang buat bayar hutang juga hasil aku pinjam dari seseorang. Belum tadi ada penagih hutang kesini. Dan sekarang kamu. Aku sebenarnya kasihan. Tapi ya mau bagaimana lagi. Uangku sudah habis buat bayar hutang yang lain. Nih, sisanya tinggal 20.000. Kalau mau bawa saja, nggak usah dikembalikan. Jelasnya pada Warni. Padahal di dalam biliknya sana mungkin beberapa lembar uang masih tersisa. Namun sepertinya Tarmi masih enggan dulu untuk membayar hutangnya pada Warni. Oh begitu ya yuk. Harga obat sekarang mana boleh 20.000 yuk. Warni merasa sedih karena harapannya menagih hutang kepada Tarmi ternyata tidak membuahkan hasil. Kan bisa itu dibelikan jamu sebagai pengganti obat War. Kita ini di desa, hidup harus hemat, jangan dikit-dikit minum obat. Yang ada malah tidak baik buat kesehatan suamimu. Sudah, ini uang kamu ambil dan segera belikan suamimu jamu. Sungguh bijak nasihatnya, namun tidak sebijak sifat dan kelakuan aslinya. Pintar menasihati orang tapi dirinya sendiri enggan untuk membayar hutang. Padahal saat ini tetangga itu benar-benar sedang tertimpa musibah. Ya sudahlah yuk, mau bagaimana lagi? Toh aku juga tidak punya uang lagi. Daripada sakit suamiku kambuh lagi. Tidak ada pilihan lain selain jamu sebagai pengganti obat. Makasih ya yuk sarannya. Aku permisi dulu, ungkap Warni. Ia pun langsung berpamitan kepada Tarmi. Wanita yang mempunyai sifat polos itu langsung menggunakan saran yang diberikan Tarmi. Ia berpikir tidak ada pilihan lain selain membelikan jamu untuk suaminya. Setelah Warni pergi, Tarmi buru-buru langsung menutup pintu rumahnya kembali. Enak saja, uang perjanjian jatuh temponya 1 bulan. Kok ini belum ada seminggu udah ditagih. Biarin saja suaminya itu sekarat. Toh dia juga pelit banget sama orang. Dulu pernah pinjam uang,
Aku langsung diusir. Untung saja kemarin dia nggak ada di rumah. Beli jamu kan sama saja, lebih murah. Daripada harus ke dokter, beli ini itu nebus obat, belum periksanya, kan habisnya pasti banyak. Tarmi membuka lemari pakaian. Lagian sisa uangnya tinggal segini, lumayan kan buat nyambung hidup daripada harus kasihan kepada Warni. Lagi pula si suaminya kan punya banyak peninggalan warisan. Suruh jual saja tuh sawah punya orang tuanya. Tarmi masih mengoceh tidak jelas, lagi-lagi soal uang dan uang. Mana deh obatnya? Mas sudah tidak tahan ini. Sakit jantung mas sepertinya kumat lagi. Itu di tanganmu buntelan apa itu? Tanya suaminya setelah mengetahui istrinya Warni sudah sampai rumah. Warni pergi ke bilik dapur tanpa menjawab pertanyaan suaminya. Ia mengambil satu gelas dan langsung menuangkan jamu yang baru saja dirinya beli. Wanita itu langsung menyerahkan gelas berisi jamu itu kepada suaminya. Ini mas, minum dulu. Apa ini? Dan mana obatnya? Bukannya tadi kamu pergi untuk menebus obatku? Tanya suaminya lagi. Lelaki itu mengendus gelas yang baru saja diserahkan istrinya padanya. Loh, kok jamu? Kamu beliin mas jamu, bukan obat. Timpalnya lagi dengan mimik muka kaget. Warni hanya mengangguk pelan. Astaga dek, mas kan mintanya obat bukan jamu. Obat yang biasa mas minum, obat jantung. Kenapa bisa jamu sih? Ia tidak habis pikir dengan kelakuan istrinya. Entah ada apa denganmu ini dek. Disuruh beli obat malah beli jamu. Kamu kan tahu kalau orang yang punya riwayat sakit jantung tidak boleh minum sembarangan. Ia mencoba menasihati istrinya perlahan. Ya maaf mas, habisnya kita sudah tidak punya simpanan uang lagi. Uangnya hanya cukup beli jamu. Jawabnya dengan kepala menunduk. Ia merasa sangat bersalah kala itu. Gimana bisa kita tidak ada uang? Kita kan ada tabungan, itu bisa kita gunakan dulu saat genting seperti ini. Seru suaminya sambil memegangi dadanya yang terlihat sesak. Uangnya sudah tidak ada mas, ucap Warni dengan raut ketakutan. Tidak ada gimana maksudnya? Suaminya mengernyitkan dahi, kaget dengan jawaban yang dilontarkan istrinya. Sebenarnya uang tabungan kita kemarin sudah dipinjam sama Yutarmi mas. Suaminya pun langsung shock setelah mendengar pernyataan itu. Ia langsung jatuh terduduk lemas di lantai. Kenapa kamu ndak izin dulu dek sama mas? Warni yang merasa bersalah langsung menghampiri suaminya dan meminta maaf. Mas, aku minta maaf, ya aku memang salah. Tapi waktu itu Yutarmi sangat memelas padaku. Aku sudah berusaha bilang bahwa tidak punya uang sama sekali. Dan sekali lagi, dia merata penuh kasihan. Aku iba melihatnya. Terus aku pinjamkan saja tabungan kita padanya. Tapi katanya sebulan lagi dia akan melunasinya kok mas. Tuturnya penuh keyakinan. Warni, polos sekali kamu jadi orang. Kamu tahu mengapa tempo lalu aku menyuruhnya pergi saat dia mencoba untuk meminjam uang? Ucap lelaki itu pada sang istri. Warni menggeleng. Itu karena dia orangnya ribet dek. Sudah banyak orang-orang yang menjadi korbannya. Uang itu bukan buat kebutuhan seperti yang dibilangnya, tapi buat poya-poya. Giliran ditagih, bilangnya masih belum ada uang terus. Dan kadang-kadang mencoba menghindar. Kamu tahu kan, fungsi kita menabung itu ya buat jaga-jaga saat kita butuh seperti ini. Aku tahu kamu punya sifat belas kasihan yang luar biasa. Tapi lihat dulu, yang kamu tolong itu siapa? Sifatnya seperti apa? Ia mencoba menjelaskan semuanya kepada Warni, sekaligus menasehatinya pelan-pelan agar istrinya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya mas, maaf. Aku tadi juga datang ke rumah Yutarmi, sekalian buat minta tolong dan nagih secara halus. Tapi dia bilang belum ada duit. Aku cuma dikasih 20.000 dan disuruh buat beli jamu ini. Ucapnya dengan keluguannya. Wes, buang saja jamunya. Yang ada setelah minum jamu itu, langsung mati aku. Lain kali minta izin dulu sebelum berbuat sesuatu. Suaminya yang masih kesal dengan tindakan istrinya langsung bangkit pergi meninggalkannya. Warni merasa sangat bersalah atas tindakan yang dibuatnya. Yang dikatakan suaminya memang benar. Pundi-pundi yang mencoba mereka kumpulkan dalam tabungan itu adalah milik bersama. Tidak seharusnya ia mengambil sikap seperti itu, apalagi tanpa seizin suaminya. Sekarang ia harus menerima akibatnya atas apa yang dirinya perbuat sendiri.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.